Santai ya, relax saja. Ini gratis tuh. Setelah lihat video ini, pasti kalian sangat Channel Kosmon Kuba. Mari kita tonton acara berikutnya. Yuk, kita tonton santai ya, relax saja. Ini gratis tuh.
Cium sampai titik gila. Oh, dia ada yang dikasih. Saya ada yang pulang. Itu nanti habis dia semua ini. Oke, pulau-pulau cium. Sesama hitam dan gendut harus saling menyuap. Yang pipik aja saya kurang sama dia. Oke. Coba ya. Banyak ngomong. Ayo. Terakhir kenyang itu kan makan. Ya, pipik aja kurang. Nah. Oke, lanjutkan. Terjadi atraksi. Ambil belahan yang lain aja gitu. Jawaban kayak tidak masuk ke kita aja. Sudah banyak kali kapan masuk ke kita. Sudah aja banyak kali. Oke, manis. Ya, oras. Wah, kenyang juga ya.
sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum GK Jokowi, beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati para menteri, kader kerja yang ada, yang hari ini hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi saya keluar rumah setengah 7. Ada acara di Jakarta. Kemudian yang terakhir ada acara hari Nyepi di Cilangkap. Kemudian menuju ke sini dan mohon maaf saya salah kostum. Hingga saya hanya berpikir ada yang batin gitu. Kok nggak biasanya pakai putih, ini kok pakai jas komplit, ini ada apa? Sekali-sekali kan tampil ganteng nggak apa-apa. Ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan menjadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju. Para jurnalis televisi yang saya banggakan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.
Selain mampu menembak tepat pada jarak jauh, sniper juga dituntut memiliki kemampuan kamuflase dan infiltrasi. Unit sniper digunakan untuk menghabisi sasaran penting musuh dari jarak jauh. Selain itu, juga mengintai pergerakan pasukan musuh dan melindungi pergerakan pasukan infanteri kawan. Karena itu, sniper atau penembak runduk membutuhkan senjata khusus untuk mendukung misinya. Senjata sniper wajib berakurasi tinggi, umumnya menggunakan mekanisme manual untuk meminimalkan goyangan dan bagian bergerak saat menembak, menggunakan laras yang lebih panjang dan tebal, serta dilengkapi teleskop pembidik. Dalam doktrin militer modern, di tengah regu terdapat juga personel dengan kemampuan mirip sniper, namun fungsinya berbeda dengan sniper. Personel ini tidak membutuhkan kemampuan kamuflase maksimal seperti sniper. Personel ini menjadi bagian dari sebuah regu dan berfungsi meningkatkan jangkauan tembakan sebuah regu. Selain juga bertugas memayungi pergerakan anggota regu yang lain dengan tembakan jarak jauh. Personel ini disebut sebagai designated marksman atau advanced marksman. Di Indonesia sering disebut penembak jitu, berbeda dengan sniper yang disebut sebagai penembak runduk. Senjatanya disebut designated marksman rifle atau DMR. Senjata sniper juga berkembang tidak hanya untuk target personel musuh, namun juga peralatan militer musuh. Untuk itu, dibutuhkan senjata sniper dengan kaliber besar yang mampu menembus dan merusak peralatan lawan, umumnya berkaliber 50 BMG atau 12,7 mm. Senjata ini disebut anti-material rifle. Dalam video ini akan dibahas senjata-senjata sniper yang digunakan TNI, termasuk designated marksman rifle dan anti-material rifle. Remington model 700 dibuat sejak tahun 1962. Awalnya dirancang sebagai senapan berburu. Karena akurasinya yang mumpuni, senapan ini diadopsi oleh militer Amerika sebagai senjata sniper dan diberi nama M24. Militer Indonesia yang pada masa Orde Baru berkiblat ke Amerika juga mengadopsi Remington 700 sebagai senapan penembak runduk. Remington M700 digunakan oleh Kopassus dan beberapa pasukan khusus TNI lainnya. Ini adalah senapan penembak runduk seri pertama buatan dalam negeri. Diberi nama SPR, kependekan dari senapan penembak runduk. Dibuat oleh PT Pindad Bandung, desain dan mekanisme SPR-1 terinspirasi dari senapan Remington model 700. Popor SPR-1 terbuat dari kayu dan di bagian atas popor terdapat dudukan pipi yang dapat disetel ketinggiannya, menyesuaikan kenyamanan pengguna. SPR-1 menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO. Senjata ini ditujukan sebagai senapan penembak runduk standar untuk TNI, meskipun pada akhirnya TNI menggunakan senjata sniper yang sangat beragam. Dibuat oleh perusahaan Inggris Accuracy International, senjata sniper ini diberi nama Arctic Warfare, disingkat AW atau AW. Sesuai namanya, senapan ini tahan pada suhu dingin yang ekstrim, namun tetap juga dapat dipakai di daerah lain yang beriklim panas, termasuk di Indonesia yang beriklim tropis. Arctic Warfare menggunakan sistem bolt action. Senjata ini memakai peluru kaliber 7,62 x 51 mm NATO, tetapi beberapa seri lainnya ada yang memakai amunisi kaliber 300 Winchester dan 338 Lapua. Ada juga yang memakai peluru yang lebih kuat seperti 300 Winchester Magnum. Varian ini disebut Arctic Warfare Magnum atau AWM. Peluru disimpan dalam magasin yang memuat 10 butir peluru. Salah satu keunikan senjata ini adalah material bodi dan popor senjata berbahan aluminium. Ini berbeda dengan senjata jenis bolt action lainnya yang umumnya menggunakan kayu atau polimer untuk material bagian tersebut. Sebagai senapan penembak runduk yang membutuhkan akurasi tinggi, senapan ini menggunakan laras heavy barrel, artinya laras yang lebih tebal, berbahan baja tahan karat. Laras yang tebal ini adalah penyumbang terbesar bobot senjata. Bobot keseluruhan senjata mencapai 6,5 kg, bandingkan dengan bobot senapan serbu yang berkisar antara 3,5 hingga 4,5 kg. Untuk alat pembidik, senjata Arctic Warfare ini dilengkapi teleskop buatan Jerman, Schmidt & Bender, yang sering ditawarkan oleh Accuracy International sebagai satu paket penjualan dengan senapannya. Tentu saja, teleskop ini bisa diganti dengan jenis dan merek lain. Di Indonesia, senapan Arctic Warfare ini menjadi senjata sniper andalan di berbagai kesatuan elit TNI, mulai dari Kopassus, Paskhas, Marinir, dan lain-lain.
varian terbaru dari senapan penembak runduk Arctic Warfare. Sesuai namanya, senjata ini menggunakan peluru kaliber 308 Winchester atau 7,62 x 51 mm NATO. Ciri menonjol yang membedakannya dengan Arctic Warfare adalah Picatinny rail yang memanjang hingga ke ujung handguard depan. Selain itu, pada handguard dilengkapi lubang-lubang key-mod atau Key Modular Mounting System untuk pemasangan Picatinny rail maupun aksesoris senjata. AX-308 selain digunakan oleh pasukan elit TNI, juga digunakan oleh penembak runduk dari Brimob dan Geganap. Tokopedia ada cashback 60%. Selain SPR-1, PT Pindad juga mengeluarkan varian terbaru senapan penembak runduk lainnya, yaitu SPR-2, SPR-3, dan SPR-4 yang baru dirilis tahun 2017 silam. SPR-2 merupakan senjata penembak runduk dengan kaliber besar, berfungsi sebagai anti-material rifle, yang akan kita bahas nanti. SPR-3 secara desain sama dengan SPR-2, namun menggunakan peluru kaliber 7,62 mm NATO. SPR-3 dipakai oleh berbagai kesatuan TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain beberapa senapan penembak runduk di atas, TNI juga menggunakan senjata sniper jenis bolt action lainnya, yaitu Steyr SSG-69. Senjata buatan Steyr Daimler dari Swiss ini menjadi salah satu senapan yang dipakai oleh sniper TNI. Salah satu yang menggunakan SSG-69 adalah Yonif Linut 328. SIG STR-970 dikembangkan dari senapan berburu SHR atau Swiss Hunting Rifle. STR atau Swiss Tactical Rifle dibuat oleh perusahaan SIG Arms dari Swiss. SIG STR-970 merupakan salah satu senapan penembak runduk yang digunakan oleh Detasemen Bravo 90. SIG Sauer SSG-3000 merupakan hasil kolaborasi dari perusahaan SIG Arms dari Swiss dan CB Sauer dari Jerman. Senjata ini memakai desain modular, di mana laras, popor, dan mekanisme picu dapat dilepas dan diganti dengan mudah. Senapan ini juga digunakan oleh Detasemen Bravo 90. Berikutnya adalah senapan yang digunakan sebagai senjata penembak jitu dalam satuan regu atau disebut designated marksman. Umumnya, senjata yang digunakan adalah senjata jenis semi-otomatis. Beberapa jenis senapan DMR yang digunakan satuan-satuan TNI adalah berikut ini. Senjata yang digunakan Korps Marinir ini buatan negara Swiss, dibuat oleh perusahaan Swiss Arms AG. SG-550 merupakan varian standar dari keluarga SG-550. Di bawahnya ada SG-551 dengan laras yang lebih pendek, SG-552 dan SG-553 untuk pertempuran jarak dekat. Selain itu, ada juga SG-550 Sniper atau SG-550-1 khusus untuk sniper. Semuanya tetap menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm NATO. Karena menggunakan peluru kaliber 5,56, senjata ini hanya efektif untuk menembakkan jarak menengah. Pemilihan kaliber yang sama dengan senapan serbu memberi keuntungan bisa saling berbagi amunisi antara penembak jitu regu dengan anggota regu yang lain. Korps Marinir menggunakan varian SG-550 Sniper atau SG-550-1. Selain itu, juga dipakai oleh Kopassus dan Brimob Polri. Merupakan salah satu varian dari senapan serbu SS-2, SS-2 V1HB tetap menggunakan kaliber 5,56 mm. Yang membedakan adalah laras yang lebih tebal. Ini sesuai namanya, yaitu HB, yang merupakan singkatan dari Heavy Barrel. Selain itu, ciri yang membedakan lainnya adalah bentuk popornya yang khusus. Di bagian atas ada bentuk khusus yang berfungsi sebagai dudukan pipi saat menembak. Senjata ini termasuk senjata andalan yang digunakan kontingen TNI saat mengikuti lomba tembak internasional. Mekanismenya menganut desain ciptaan Eugene Stoner, pencipta M16. Tidak heran, penampilan luarnya mirip dengan keluarga besar senjata AR-15, termasuk diantaranya senapan serbu M16. Namun, senjata ini dirancang untuk peluru kaliber 7,62 x 51 mm NATO. Dengan kaliber yang lebih besar dan laras heavy barrel yang lebih tebal, senjata ini sesuai digunakan sebagai senjata DMR. Di
Dibuat oleh perusahaan Armalite di Amerika, senjata ini digunakan oleh pasukan Amerika dan beberapa negara lain seperti Kanada, Italia, Portugal, dan lain-lain. AR-10 digunakan oleh Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Polri. AR-10 melengkapi senapan serbu M4 sebagai senjata standar dalam regu Densus 88. Ini adalah versi sniper dari senapan serbu Galil buatan Israel. Sesuai dengan namanya, Gelats, kependekan dari Galil Salafim, yang berarti sniper Galil. Senjata ini secara desain sama dengan senapan serbu Galil, hanya saja dibuat untuk akurasi yang lebih tinggi dan memakai kaliber yang lebih besar, 7,62 mm. Selain itu, senapan ini hanya menembak secara semi-otomatis, satu tarikan picu, satu tembakan. Senapan ini didatangkan ke Indonesia pada saat pembentukan Satuan Peleton Inti Tempur atau Tontaipur Kostrat. Adanya embargo dari beberapa negara dan keterbatasan dana membuat TNI harus mencari alternatif lain. Akhirnya, dipilihlah senjata Gelats sebagai senjata sniper untuk Tontaipur. Berbeda dengan Galil yang menggunakan popor lipat dari besi, popor lipat pada Gelats diberi lapisan kayu untuk kenyamanan penembak. Picu senjata juga bisa disetel berat ringannya, juga dilengkapi bipod atau penyangga yang lebih kuat. Dibuat oleh cabang perusahaan Sig Sauer di Amerika atau Sig Sauer USA, Sig 716 merupakan pengembangan dari senapan serbu Sig 516. Menggunakan peluru yang lebih besar, yaitu 7,62 mm NATO atau 308 Winchester, Sig 716 diperuntukkan sebagai senjata DMR. Menggunakan mekanisme semi-otomatis, Sig 716 dilengkapi dengan magasin lurus yang menampung 10 atau 20 butir peluru. TNI baru-baru ini juga mulai menggunakan Sig 716. Berikutnya, senjata sniper berat atau anti-material rifle. Sejak awal berdirinya, Barrett Firearm Manufacturing yang didirikan oleh Ronnie Barrett mengkhususkan diri untuk memproduksi senapan dengan kaliber besar, yaitu 50 BMG atau 12,7 x 99 mm. M82 adalah salah satu senjata produksinya dengan mekanisme semi-otomatis. Mekanisme ini menggunakan short recoil, yaitu memanfaatkan hentakan ke belakang atau recoil untuk menggerakkan mekanisme senjata. Selain digunakan oleh militer Amerika, senjata ini juga dipakai di lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Barrett M82A1 digunakan oleh beberapa pasukan khusus seperti Kopassus, Paskhas, dan Marinir. SPR-2 adalah senjata anti-material buatan dalam negeri. Peluru kaliber 12,7 mm dari laras SPR-2 mampu menembus plat baja setebal 2 cm dari jarak 1.500 meter. Senjata ini mulai diproduksi sejak tahun 2010 dan telah digunakan berbagai kesatuan TNI. SPR-2 menggunakan mekanisme bolt action dan memakai magasin yang mampu memuat 5 butir amunisi. Ini adalah senjata sniper versi kaliber besar keluaran Akurasi Internasional Inggris. Masih bersaudara dengan Arctic Warfare dan AX-308, senjata ini menggunakan kaliber 50 BMG. Secara penampilan luar, AX-50 sangat mirip dengan AX-308, namun dapat dibedakan dengan magasin yang jauh lebih besar yang menampung amunisi 12,7 mm sebanyak 5 butir. PGM Precision dari Prancis, senjata ini mudah dikenali karena bentuk muzzle brake-nya yang unik. Berbentuk kotak dengan rongga seperti silinder dengan posisi melintang. Diberi nama Hekate, yang merupakan nama dewi dalam mitologi Yunani. Senapan ini juga sering disebut sebagai FR-12,7. PGM Hekate 2 digunakan oleh Detasemen Bravo 90 TNI Angkatan Udara. Jarak tembak efektif hingga 1.800 meter, sesuai untuk gelar operasi di lapangan udara yang luas.
sebagai senjata jarak jauh yang mampu menjangkau hingga 2000 meter. Senjata ini memiliki laras sepanjang 1000 mm atau 1 meter. Menggunakan kaliber 12,7 mm, senjata ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama, kaliber 12,7 kali 108 mm atau sama dengan peluru senapan mesin TSHK. Yang kedua, kaliber 12,7 kali 99 mm atau 50 BMG. Dibuat oleh Yastava Arms dari Serbia, tempat asalnya senjata ini diberi nama M93 Černá strela yang dalam bahasa Inggris berarti Black Arrow. Karena diperuntukkan sebagai senjata jarak jauh, dalam paket penjualannya, M93 sudah termasuk teleskop pembidik dengan perbesaran 8 kali. Satuan TNI yang menggunakan M93 diantaranya adalah Korps Marinir. Senapan anti-material ini digunakan oleh pasukan intai amfibi atau TIE untuk mendukung misi sabotase, menghancurkan peralatan musuh dari jarak jauh. Berasal dari Afrika Selatan, Trofeo 50 dibuat oleh perusahaan Trofeo Armory pada akhir tahun 1990. Menggunakan mekanisme manual bolt action untuk mengurangi bagian bergerak saat penembakan. Larasnya yang sepanjang 950 mm terpasang secara free floating, seperti lazimnya senapan sniper lainnya. Artinya, bagian laras senapan tidak bersentuhan maupun tersambung dengan bagian lain dari senjata, hanya terpasang di bagian pangkalnya saja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi vibrasi atau getaran laras saat menembak. Tujuannya agar dari satu tembakan ke tembakan lain, akurasinya tetap konsisten. Karena didesain untuk tembakan jarak jauh, Trofeo 50 tidak dilengkapi dengan alat bodi konvensional berupa pisir dan penjera, namun tersedia rel untuk dipasangi teleskop pembidik. Senjata berukuran jumbo ini juga buatan Afrika Selatan. Senjata ini benar-benar dirancang sebagai anti-material rifle. Peluru kaliber 20 mm yang diusungnya dijamin mampu melumpuhkan kendaraan musuh, peralatan komunikasi, tangki penimbun bahan bakar hingga pesawat dan helikopter yang terparkir di landasan. Karena mengusung kaliber besar, otomatis membuat ukuran dan bobot NTW juga besar. Panjang totalnya hampir 2 meter dengan bobot lebih dari 30 kg. Untuk mempermudah transportasi, senjata ini biasanya dilepas menjadi 2 bagian dan dibawa oleh 2 orang personil. Salah satu fitur senjata ini adalah dapat diganti kalibernya dari kaliber 20 mm ke kaliber 14,5 mm. Penggantian kaliber cukup dengan melepas dan mengganti laras serta bolt system. Semua dapat dilakukan tanpa peralatan khusus. Untuk mengurangi hentakan yang besar dari kaliber 20 mm, di ujung laras terpasang muzzle brake yang mampu mengurangi 50 hingga 60% hentakan ke belakang. Di Indonesia, NTW menjadi andalan sniper Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Itulah senjata-senjata sniper yang digunakan oleh TNI dan Polri. Channel ini akan terus mengulas teknologi militer dan alutsista TNI. Kali ini, silakan memilih tema untuk episode berikutnya. Silakan tulis pilihan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa. Kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Harapkan
Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru, dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju. Para jurnalis televisi yang saya banggakan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Halo sahabat YouTube, welcome back to my channel, mengupas berbagai berita militer nasional maupun internasional. Kali ini kami mengupas berita terbaru dari dalam negeri, yang kabarnya seorang mahasiswa merancang tank mini yang super canggih. Minat yang tinggi terhadap dunia militer membuat Bahtiar Dumais Laksana menghabiskan waktunya selama 2,5 tahun terakhir untuk melahirkan War V1, sebuah sweeper tank yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. War V1 ini adalah prototipe rampur karya anak bangsa yang ide rancangannya merujuk ke ikon robot Megabots Amerika dan Kuratas Jepang. War V1 memang dirancang sebagai robot hybrid tactical vehicle, dapat digerakkan lewat remote atau dikendalikan langsung oleh seorang awak. Dengan mengusung keunggulan lapis baja dan roda rantai, TNI AD pun mulai melirik konsep rampur futuristik ini. Dalam beberapa hal, War V1 ada kemiripan dengan Bozena, rampur penghancur ranjau milik Yon Sipur TNI AD, yakni berbasis robotik dalam platform kendaraan. Bagi yang belum kenal War V1, konsep prototipe rampur ini dibuat oleh startup BDL Tech dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hebat ya, penggarapan prototipe hanya dilakoni oleh 3 orang. Mulai dari desain 2,5 bulan, pengerjaan fisik 11,5 bulan elektronik, dan finishing yang masih berlangsung sampai saat ini, semua dilakukan oleh tim internal kami, ujar Bahtiar Dumais Laksana, Direktur CV BDL Teknologi. Khusus untuk pencetakan logam dibantu CV Kembar Teknika di Klaten, Jawa Tengah. Lantas apa saja kecanggihan War V1? Oleh perancangnya, War V1 disasar sebagai blocker, bakup dan sweeper untuk eskalasi peperangan menengah. Bekal senjata utama yang diusung adalah Minimi 5,56 mm, jenis SMR atau senapan mesin regu, yang punya kemampuan dual feed system. Bahtiar Dumais yang juga mengurusi desain fisik dan mekanis War V1 menyebut bahwa Minimi dipilih karena dual mode sistem otomatis yang dimilikinya, sehingga modifikasi kontrol elektronis jadi sangat mudah. Kapasitas jumlah magasin juga menjadi pertimbangan kami. Cadangan hingga lebih dari 2.000 peluru akan membantu unit dalam aplikasi lapangan, kata Bahtiar.
Masih soal Minimi, senjata ini juga dipandang punya dimensi yang paling pas dengan desain War V1. Berlaku layaknya robot, reload peluru ke senjata juga akan dipersiapkan otomatis. Dalam desain fisiknya, kantung magasin dapat dibuka dan pasang dari dalam kendaraan sehingga mekanisme reload dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Senjata lain yang ditawarkan War V1 yakni peluncur roket tipe fixed tubular dengan jangkauan 1,8 km untuk menjalankan misi tempur. Nantinya War V1 akan dipasangkan plat baja berukuran 3 mm di sekeliling bodi. Targetnya War V1 akan menggunakan plat baja laterit milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan ketebalan antara 5-7 mm. Namun sampai saat ini diakui pihak BDL Teknologi belum berhasil mendapat akses untuk memperolehnya. Secara umum, robot War V1 disiapkan untuk menahan terjangan proyektil hingga kaliber 7,62 mm. Modus kendali War V1 dirancang hibrid. Bila menggunakan remote, wireless, saat ini baru bisa menjelajah sejauh 1 km. Sementara dengan awak, mannet, combat radius mencapai 8 km. Untuk transmisi kendali saat ini masih menggunakan radio frekuensi biasa. Kedepan ada keinginan untuk memodifikasi pengiriman sinyal dengan digital, atau kendali lewat Wi-Fi yang mendukung anti-jamming. Sementara untuk penginderaan, War V1 mengandalkan kamera IR color digital dan CCTV, sebagai interface-nya 3x9 inci DC monitor. Dapur pacu War V1 disokong dari baterai hibrid 2 XBL DC atau brushless direct current motor, 48 volt DC 5600 rpm. Dengan kondisi baterai full, combat duration War V1 bisa mencapai 90 menit. Melaju bak tank, War V1 mengusung roda rantai jenis lift chain merek DID Japan full baja, ukuran 100 RS, dan main, Hitler roller sprocket 7 inci, custom manual. Agar ramah digunakan di medan aspal, sisi rantai bagian luar dilapisi karet conveyor 3 pli. Pihak BDL Teknologi juga terus melebarkan sayap dan membangun relasi untuk mencoba melakukan demo War V1 ke institusi TNI lain. Salah satu tantangan terberat dalam implementasi robot ini adalah di vertical obstacle yang belum sesuai harapan. Di tangan kerja kreatif Bahtiar Dumais, bersama Aditya Wisnu Pratama, dan Muham Ikabal di tim BDL Teknologi, menjadi bukti bahwa anak muda Indonesia bisa ikut memberi andil dalam membangun kemandirian alutsista. Tentu besar harapan ada respon yang positif dari pemerintah atas inovasi mereka. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama kami dalam berita militer terbaru dan terupdate. Kali ini kami ingin membahas kelanjutan alutsista TNI Indonesia yang semakin canggih dan ganas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia tampaknya sudah mulai serius dengan pembaharuan alutsistanya. Jika pemerintah tetap bertahan dan menggunakan alutsista lama, maka kedaulatan Indonesia bisa sedikit goyah. Prajurit TNI tidak bisa bekerja dengan maksimal lantaran peralatan yang dimiliki sangat minim dan teknologinya sudah ketinggalan zaman.
Peralatan canggih lintas satuan mulai berdatangan. Dampaknya, kekuatan Indonesia menjadi semakin besar dan tak lagi diremehkan oleh negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia tampaknya sudah mulai serius dengan pembaharuan alutsistanya. Jika pemerintah tetap bertahan dan menggunakan alutsista lama, maka kedaulatan Indonesia bisa sedikit goyah. Berikut 5 alutsista terbaru TNI yang membuat Indonesia terlihat lebih ganas di dunia. 1. Tank BMP-3F, tank ganas yang disegani dunia. TNI AL mulai berbenah dan mendatangkan 37 tank jenis baru buatan dari Rusia. Tank dengan nama BMP-3F ini adalah jenis amfibi yang mampu bergerak di darat dan air secara bergantian. Tank jenis ini memiliki teknologi yang sangat canggih. Bahkan saking canggihnya membuat dunia segan dan berpikir 2 kali jika akan menghadapinya. Secara garis besar, tank ini memiliki peralatan digital yang sangat akurat. Sementara itu, terdapat lubang penembakan yang mampu digunakan dengan SS-1 produksi Pindad. Sukhoi Su-35, jet tempur saingan Amerika. Sukhoi Su-35 adalah pesawat jet tempur terbaru yang akan dimiliki oleh Indonesia. Untuk lebih meningkatkan keamanan di udara, TNI akhirnya memutuskan mengganti F-5EF Tiger yang sudah terlalu tua hingga tidak bisa maksimal dalam menjaga keamanan di Indonesia. Sukhoi Su-35 dipilih karena pilot tempur di Indonesia sudah terbiasa mengoperasikan mesin jet dari Rusia. Selain itu, Sukhoi Su-35 juga diprediksi mampu mengalahkan F-15 Eagle dan F-16 Falcon yang diproduksi oleh Amerika. Sukhoi Su-35 mampu menghilang dari radar musuh lantaran memiliki kecepatan hingga 2 kali kecepatan suara. 3. MBT Leopard 2, tank tempur terganas di dunia. Jerman dikenal sebagai negara dengan teknologi militer yang sangat tinggi. Bahkan pasca kalah di Perang Dunia Kedua, negeri ini terus berbenah hingga akhirnya menjadi juragan tank paling disegani di dunia. Salah satu tank paling bagus, canggih, dan diminati oleh banyak sekali negara di dunia termasuk Indonesia adalah Leopard 2. Saat ini Indonesia sudah memesan sekitar 100 buah dan akan dijalankan oleh TNI AD. Penambahan jenis tank tempur ini akan membuat Indonesia semakin kuat di darat dan susah ditembus oleh musuh yang berniat untuk masuk dan menyerang. MLRS Astros 2 Mk6, peluncur roket paling gahar. Ada beberapa alasan kenapa Indonesia akhirnya membeli MLRS Astros 2 Mk6. Pertama, karena negara ini berada di kawasan Khatulistiwa yang dikelilingi oleh negara besar seperti Australia, Tiongkok, hingga Malaysia dan Thailand.
Memiliki peluncur roket ini akan membuat Indonesia semakin disegani dan negara tersebut tidak akan berani mengusik. Alasan selanjutnya karena sektor roket masihlah kurang di Indonesia. Pembelian peluncur roket itu akan menurunkan ancaman serangan dari negara lain. Memiliki MLRS Astros 2 Mk6 akan membuat Indonesia jadi lebih ganas. Embraer EMB 314 Super Tucano, pesawat penyerang serba bisa. Sebanyak 16 pesawat jenis Embraer EMB 314 Super Tucano telah dipesan sejak beberapa tahun lalu. Pesawat buatan Brasil ini akhirnya dikirimkan ke Indonesia secara berkala sejak tahun lalu. Pesawat Super Tucano jenis terbaru ini ditempatkan di Skuadron Udara 21 Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Ku akan suruh